Sang fenomena juga sumber kontroversi akhirnya bisa mereguk udara bebas setelah 4 bulan mendekam dalam jeruji besi. Senin 29 Juli lalu, saat matahari tenggelam di ufuk barat, Samsudin melangkah keluar dari lapas kelas 2 Blitar. Dibalut kemeja putih dan peci berwarna senada, Samsudin menapak pintu kebebasannya diikuti 2 orang anak buahnya. Wajahnya sumringah penuh senyuman. Ia disambut oleh orang-orang terdekat yang sedari lama menunggu. Dan hadir pula sang istri yang secara khusus menjemput kepulangan Samsudin dengan limpahan air mata. Terima kasih Pak Tengku. Mohon maaf masalah saya. Pak, terima kasih. Terus Sekarang ini pertama ya ketemu keluarga dulu gitu. Karena kan dulu itu kan waktu buat keluarga dikit banget. ya. Sekarang alhamdulillah ada banyak waktu buat keluarga. Jadi hikmahnya jadi lebih bisa menghargai kebersamaan dengan keluarga. Gus Samsudin resmi bebas usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Jawa Timur menjatuhkan vonis bebas atas konten bertukar pasangan yang sempat bikin heboh satu kota Blitar. Selain Samsudin, 2 anak buahnya, Ahmad Yusuf Febriansyah dan M. Nur Habatul Fikri, juga bebas di hari yang sama. Majelis Hakim menyatakan Samsudin dan 2 anak buahnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang ITE. Majelis Hakim sudah dengan musyawarah sesuai dengan hati nuraninya, kemudian sudah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-faktanya, dan sudah memiliki nilai rasa kemanusiaan yang timbul di masyarakat, menyatakan bahwa terdakwa Samsudin dan para terdakwa lainnya yang merupakan karyawan dari terdakwa Samsudin, yaitu terdakwa Ahmad Yusuf dan terdakwa Nur Habatul Fikri, sama-sama bahwa terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan penuntut umum karena tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah. Maka dari itu, oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah, maka sudah seharusnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Gitu. Divonis bebas dan luput dari tuntutan penjara 2,5 tahun, tak lantas membuat posisi Gus Samsudin dan 2 anak buahnya aman. Pasalnya, Kejari kabarnya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi itu dianjurkan karena JPU menilai Majelis Hakim tidak melihat adegan asusila dalam konten video boleh tukar pasangan. Inikah juga yang membuat Gus Samsudin belum berani membuat konten lantaran takut jatuh ke dalam kesalahan yang sama? Iya, itu tadi ya. Cara penyampaiannya, terus apa yang ditampilkan akan lebih dari hati aja, itu sih. Intinya seperti itu. Bebasnya Gus Samsudin, maka denyut kehidupan di Nuswantoro kembali hidup. Meski tidak ada kegiatan belajar mengajar para santri, pondok pesantren itu tampak berbenah, seperti melakukan perbaikan dan pembangunan kecil-kecilan. Tapi benarkah pondok pesantren yang dibangun dari hasil jerih payah dan tumpahan keringat dan air mata itu akan diwakafkan Samsudin kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Blitar? Lantas, bagaimana dengan kegiatan praktek pengobatan Samsudin? Benarkah akan hilang juga? Banyak keputusan mengejutkan yang dibuat Gus Samsudin pasca keluar penjara. Selain itu juga, sikap tokoh penceramah dan ahli spiritual itu pun lebih condong tertutup, terlebih menerima tamu dari luar kota. Inilah yang membuat tim Insert Investigasi mendapat penolakan ketika hendak menemui Samsudin di kediamannya. Bahkan di malam hari saat Gus Samsudin menggelar acara pengajian pun, ia tetap menolak bertemu, bahkan tak diizinkan acara tersebut diliput media. Lantas, apa yang membuat Gus Samsudin bersikap tertutup dan tak mau ditemui awak media? Benarkah gara-gara pengalaman di penjara membuat Gus Samsudin benar-benar khawatir hingga harus menarik diri dari sorotan kamera? Bang, di luar ya. Oh iya. Jangan masuk ya. Nah, ini kita dapat ramalan tadi, itu Bu Nisa, Pak. Bu Nisa ya. Tadi dapat amanah tadi, kita menjalankan amanah Bu Nisa ya. Iya. Nah, ini kan
mau ada acara di sini kan, ada acara Gendurenan itu apa acara adat Jawa. Nah saya kurang tahu apa itu adat Jawa itu. Nah jadi tadi itu bisa. Setelah bebas dari penjara itu kan mungkin bersyukur kita memperbaiki diri dia. Memang disebutkan tadi kan sama tetangga itu sampai terlupakan, sampai bikin konten, sampai si sibuknya itu dia bikin konten itu kan sampai nggak mikirkan sama tetangga gitu loh. Intinya begitu tadi. Ini dan juga ada permintaannya tiap tanggal 29 bisa kumpul-kumpul lagi. Gus Samsudin seperti kembali ke asal, tidak ada lagi konten kontroversi. Samsudin benar-benar berubah. Perubahan itu sudah mulai ia tunjukkan di awal kepulangannya. Itu artinya, akankah Gus Samsudin fokus berceramah dan enggan membuat konten sebagai konten kreator lagi? Yang jelas memperbaiki diri ya, itu yang utama. Pengen memperbaiki diri. Mungkin kemarin waktu kita berdakwah itu kalah atau mungkin ada yang salah kayak gitu, makanya ya insya Allah ya diperbaiki lah cara dakwah.